Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Eka Lestari SST, Bidan Ahli Pertama di Rumah Sakit R. Samsudin SH Kota Sukabumi. Peserta Latsar Kota Sukabumi Angkatan 1, Kelompok 2 dengan NDH 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. Isu teridentifikasi tentang kebidanan di Rumah Sakit R. Samsudin SH. Yang pertama, kurang optimal pelaksanaan rujukan dari PMB atau praktik mandiri bidan dengan kategori permasalahan Smart ASN. Isu kedua, belum adanya screening stunting di RSUD R. Samsudin SH, kategori permasalahan Smart ASN. Isu ketiga, belum optimalnya kecakapan bidan di ruang bersalin dalam memasukkan data pasien ke SIM RS, kategori permasalahan Smart ASN. Isu keempat, bidan ruangan yang jarang menjadi petugas apel, kategori permasalahan Smart ASN. Penjelasan per isu. Untuk isu yang pertama, kurangnya optimal pelaksanaan rujukan dari praktik mandiri bidan atau PMB, deskripsikan bahwa belum digunakannya aplikasi Halo Bunut dalam proses merujuk. Padahal di Rumah Sakit Samsudin sudah ada aplikasi Halo Bunut dalam proses merujuk, sehingga ketika sampai di rumah sakit dan hendak merujuk pasien, kapasitas tempat tidur penuh. Isu kedua, belum adanya screening stunting di Rumah Sakit R. Samsudin SH. Banyaknya pasien di poliklinik anak membuat petugas tidak sempat untuk mengkategorikan status gizi balita, sehingga seringkali balita yang datang dirawat sudah berada pada kategori gizi buruk, padahal sebelumnya pernah ke poliklinik. Isu yang ketiga, belum optimalnya kecakapan bidan di ruang bersalin dalam memasukkan data pasien ke SIM RS atau Sistem Informasi Rumah Sakit. Deskripsi isu, penggunaan SIM RS di rumah sakit membuat pelaporan jumlah pasien dan diagnosa pasien dilaporkan secara online oleh petugas setiap ruangan. Sehingga ketika petugas lalai dalam memasukkan atau telat dalam memasukkan data, maka jumlah pasien menjadi tidak sinkron dengan bagian pelayanan. Isu keempat, bidan ruangan yang jarang menjadi petugas apel. Deskripsi isu, bidan ruangan yang mangkir dalam menjadi petugas apel membuat kecemburuan sosial antar karyawan di rumah sakit. Dampak dari isu. Isu yang pertama tentang kurang optimalnya pelaksanaan rujukan dari PMB, pihak yang terdampak, pasien, bidan PMB, dan rumah sakit. Isu yang kedua tentang belum adanya screening stunting di Rumah Sakit Samsudin, pihak terdampak, pasien, masyarakat, dan rumah sakit. Isu ketiga, belum optimalnya kecakapan bidan di ruang bersalin dalam memasukkan data pasien di SIM RS, pihak terdampak, bidan pelayanan pengendalian mutu, dan bagian pendaftaran. Isu keempat, bidan ruangan yang jarang menjadi petugas apel, pihak terdampak, karyawan rumah sakit. Penetapan core isu. Isu pertama, kurangnya optimal pelaksanaan rujukan dari PMB, kriteria USG untuk urgensi itu nilai 4, seriousness atau keseriusan 4, dan growth atau 4, jumlah nilai 12. Dan isu yang kedua, belum adanya screening stunting di RSUD R. Samsudin SH 5, 5, dan 5, jumlah nilai 15. Dan belum optimalnya kecakapan bidan di ruang bersalin dalam memasukkan data ke SIM RS, kriteria U4, S3, dan G2, jumlah nilai 9. Dan yang terakhir, bidan ruangan yang jarang menjadi petugas apel, kriteria U2, S3, dan G3, jumlah nilai 8. Setelah dilihat dan diperingkatkan dari kualitas core isu, maka didapatkan peringkat pertama adalah belum adanya screening stunting di Rumah Sakit Samsudin SH. Setelah mendapatkan
isu yang dipilih yaitu belum adanya screening stunting di RSUD R. Samsudin SH, maka selanjutnya dianalisis menggunakan Fishbone. Pada area men, jumlah personil di poliklinik yang sedikit dibandingkan dengan jumlah pasien, metode, tabel stunting yang kurang akurat jika di breakdown dengan bulan umur balita, pada material tidak ada aplikasi penunjang dalam pengukuran screening stunting, dan environment jam operasional poliklinik yang terbatas sehingga pelayanan pun harus cepat. Gagasan kreatif penyelesaian core isu untuk masalah belum optimalnya screening stunting pada balita di poliklinik anak RSUD R. Samsudin SH. Analisis masalah manpower, jumlah personil di poliklinik yang sedikit dibandingkan dengan jumlah pasien. Metode tabel stunting yang kurang akurat jika di breakdown dengan bulan umur balita. Material tidak ada aplikasi penunjang dalam screening stunting di poliklinik. Dan environment jam operasional poliklinik yang terbatas, sedangkan pasien begitu banyak. Gagasan kreatif penyelesaian core isu. Solusi yang saya buat adalah dengan menggunakan aplikasi kalkulator stunting. Aplikasi ini dapat membedakan dan mengkategorikan balita laki-laki dan perempuan untuk kemudian dimasukkan ke dalam kategori status gizinya masing-masing. Dan akan muncul pula rekomendasi terkait pemenuhan gizi apabila terkategori kurang ataupun buruk. Dan kedepannya, aplikasi ini dapat disematkan di website RSUD R. Samsudin SH agar seluruh masyarakat dapat mengakses secara luas menggunakan smartphone pribadi. Berikut contoh kalkulator stunting. Tampilan depan, ada data antropometri di mana kita dapat memasukkan nama anak, umur anak sampai 24 bulan dalam bulan, berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam sentimeter, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Setelah lengkap, klik hitung, kemudian hasil analisis akan muncul. Berikut contoh yang sudah menggunakan kalkulator stunting. Dapat dilihat dalam hasil analisis, berat badan menurut umur terlihat rekomendasi dan kategori status gizinya. Tinggi badan menurut umur pun sama, terlihat menurut umur, tinggi badan, dan berat badan balita tersebut apakah termasuk stunting atau tidak. Berat badan menurut tinggi badan dan rekomendasi kategorinya. Kemudian rekomendasi berat badan yang seharusnya apabila terkategori kurang atau buruk, serta rekomendasi tinggi badan seharusnya apabila terkategori stunting. Kemudian yang terakhir, rekomendasi berat badan jika terdapat stunting, dan kolom riset yang dapat menghapus data secara cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.